Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari SPD, guru matematika di SMK PGRI 20 Jakarta. Baiklah, untuk video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret, dimana kompetensi dasarnya yaitu ada 3.5, menganalisis barisan dan deret aritmatika, dan 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu barisan aritmatika? Materi ini pasti tidak asing ya buat kalian, karena ini sudah kalian bahas atau kalian pelajari waktu kalian masih duduk di bangku SMP. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali atau lebih memperdalam tentang barisan aritmatika. Nah, Ibu jelaskan, untuk barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap untuk setiap dua suku berurutan. Nah, di sini Ibu punya contoh. Yang pertama itu barisannya ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, bilangan-bilangan itu ketika kita akan membahas tentang barisan dan deret, kita menyebutnya dengan suku. Suku itu nanti disimbolkan dengan U. Jadi ketika kita tadi ngomongnya bilangan pertama, kita sebut dengan suku pertama. Nah, simbolnya itu U1. Nah, ada bilangan yang kedua, kita sebut dengan suku kedua. Berarti simbolnya itu adalah U2. Begitupun selanjutnya. Nah, tadi ada barisannya itu 1, 3, 5, dan 7. Nah, dari 1 ke 3 kita punya beda atau selisihnya itu berapa? Ya, benar sekali, 2. Ketika ada 3 ke 5 kita berapa bedanya? 2 juga. Nah, ketika ada 5 ke 7 bedanya berapa? Sama, 2 juga. Nah, dari setiap bilangan-bilangan itu mempunyai beda yang sama. Berapa tadi? 2. Maka memenuhi barisan itu disebut dengan barisan aritmatika. Contoh yang kedua, Ibu punya barisan 100, 90, 80, dan 70. Di mana U1-nya itu 100, U2-nya itu 90, U3-nya itu 80, dan U4-nya itu 70. Nah, bedanya itu berapa? Berarti dari 100 ke 90 itu mempunyai beda negatif 10. Nah, dari 90 ke 80 kita juga punya beda negatif 10. Berarti beda dari sebuah barisan ini yaitu negatif 10. Bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN. Di mana U1-nya itu A, U2-nya itu A ditambah B, U3-nya itu A ditambah 2B, dan UN-nya itu A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Suku-suku ke N suatu barisan aritmatika dapat dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda. Di mana beda itu rumusnya UN dikurangi UN dikurangi 1. Ibu punya contoh, diketahui barisan aritmatika itu 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-20 atau U20 barisan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian tuliskan dulu barisannya, di mana barisannya itu tadi 4, 6, 8. Nah,
Selanjutnya kalian cari U1-nya. U1 itu kita sebut sebagai A ya. Berarti A itu sama dengan 4. Nah B itu tadi beda. Beda itu punya rumus di mana U2 dikurangi dengan U1. Jadi B itu sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11 dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya itu berapa? Nah, di contoh soal kali ini kalian itu diminta untuk membuat rumus suku ke N. Nah, itu gimana ya, Bu? Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu barisannya, yaitu ada 5, 8, 11. Selanjutnya kita tuliskan A-nya atau suku pertamanya, yaitu berapa? 5. B-nya, B itu tadi U2 dikurangi dengan U1 sama dengan 8 dikurangi dengan 5 sama dengan 3. Nah, kalian kan tadi diminta ya untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, kita gunakan rumus barisan aritmatika di mana rumusnya itu ada UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan nilai A dan nilai B. Lah Bu, gimana dengan N-nya? N-nya itu udah biarin aja karena kita akan menentukan rumus suku ke N. Nah, berarti kita substitusikan sama dengan 5 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan 3. Ada 5 ditambah N dikurangi 1 bisa nggak? Nah, nggak bisa. Berarti kalian kalikan. Ada N dikali dengan 3, ketemunya 3N. Negatif 1 dikali dengan 3, ketemunya negatif 3. Jadi ada 5 ditambah 3N dikurangi dengan 3. Ketemulah rumusnya itu UN sama dengan 3N ditambah dengan 2. Contoh yang ketiga, diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga dan ke-10 berturut-turut 20 dan 41. Tentukan suku ke-26 barisan tersebut. Nah, ketika kalian menemukan soal yang bentuknya seperti ini, pasti di antara kalian ada yang bertanya, "Lah Bu, A-nya berapa? B-nya berapa?" Yang diketahui hanya U3 dan U10, sedangkan kita diminta untuk menentukan U26. Nah, ketika kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini, kita akan menyelesaikannya dengan metode campuran, di mana itu ada metode eliminasi dan substitusi. Kalian tentunya masih ingat kan apa itu metode eliminasi dan apa itu metode substitusi. Nah, sekarang kita aplikasikan kedua metode itu dalam penyelesaian soal ini. Kita tuliskan dulu yang diketahui itu ada U3 sama dengan 20, U10-nya itu sama dengan 41, sedangkan yang ditanyakan itu adalah U26. Nah, di barisan aritmatika kita punya rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ada U3 sama dengan 20. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. Jadinya U3 sama dengan A ditambah N-nya tadi 3 ya. Berarti 3 dikurangi 1 dikali dengan B. U3-nya 20. Tulislah 20 di sini. Berarti 20 sama dengan A ditambah 2B. Anggap aja itu sebagai persamaan ke-1. Terus ada U10, itu nilainya 41. Sama caranya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti ada U10 sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 dikali dengan B. Jadinya 41 sama dengan A ditambah dengan 9B. Ini dinamakan dengan persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi A dari persamaan 2 dan persamaan 1, di mana persamaan 2 itu ada A ditambah 9B sama dengan 41, dan persamaan yang ke-1 itu ada A ditambah 2B sama dengan 20. Kita akan mengeliminasi atau menghilangkan A-nya. Jadi di sini kita kurangkan. Kenapa sih Bu kok dikurangkan? Karena kita lihat di situ A-nya itu nilainya sama-sama positif, jadi kita kurangkan. Nah, tinggal A dikurangi A itu
habis ya. Terus ada 9B dikurangi 2B itu sama dengan 7B. 41 dikurangi 20 itu sama dengan 21. Ketemulah B itu sama dengan 3. B sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan 20. Itu tadi persamaan 1 ya. Berarti ada A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 20. A ditambah 6 sama dengan 20. Ketemulah nilai A itu sama dengan 14. Kita sudah menemukan nilai A dan nilai B. Langkah terakhir, kita tinggal substitusikan nilai A dan B ke dalam rumus aritmatika. Nah, tadi kita diminta untuk menentukan U26 ya. Jadi U26 itu sama dengan A ditambah 26 dikurangi 1 dikali dengan 3. Sama dengan A-nya tadi itu 14 ditambah 26 dikurangi 1 itu 25 dikali dengan 3. Sama dengan 14 ditambah 75 itu sama dengan 89. Jadi ketemulah nilai dari suku ke-26 itu sama dengan 89.